Saya ulangi tadi ya, karena ini lupa tadi saya rekodnya. Ulangi lagi dari awal, yaitu ketentuan akademik, tugas akhir merupakan mata kuliah dengan syarat 6 SKS, dan tugas akhir merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program diploma administrasi bisnis. Kemudian persyaratan sidang tugas akhir, mahasiswa semester 6 sudah menyelesaikan laporan PKL yang dibuktikan dengan persetujuan dosen pembimbing PKL dan pembimbing perusahaan. Yang kedua, mahasiswa sudah selesai melaksanakan bimbingan kepada dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang dibuktikan dengan persetujuan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Pendaftaran sidang tugas akhir. Pendaftaran sidang tugas akhir dilakukan kepada admin prodi dengan menunjukkan bukti persetujuan laporan PKL dan persetujuan selesai melaksanakan bimbingan dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Kemudian admin prodi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang telah disetujui untuk maju sidang tugas akhir 1 hari sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir atau H-1 ke WA grup dosen. Ke WA grup dosen. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah mendaftar ke admin dan disetujui, mahasiswa memperbanyak naskah tugas akhir yang telah disetujui pembimbing 1 dan pembimbing 2 sebanyak 5 eksemplar dan ditandatangani. Ya, ini yang paling sering jadi masalah. Ditandatangani oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 serta ketua jurusan dan setempel jurusan. Ya, jadi ini yang paling banyak kejadian. Ya, tanda tangan ini ya. Jadi setelah mendaftar ke admin dan disetujui, mahasiswa memperbanyak naskah tugas akhir yang telah disetujui sebanyak 5 eksemplar dan ditandatangani oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 serta ketua jurusan dan disestempel jurusan. Jangan lupa disestempel. Kemudian mahasiswa menyerahkan naskah tugas akhir yang telah ditandatangani dan disestempel kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 serta pembimbing 1. Jadi hanya pembimbing 1 ya yang ikut sidang. Pembimbing 2 tidak ikut sidang. Paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sidang atau H-1. Saya ulangi lagi, mahasiswa menyerahkan naskah tugas akhir yang telah ditandatangani dan setempel kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 serta pembimbing yang bertindak nanti sebagai moderator paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir atau H-1. Kemudian mahasiswa membuat WA group. Nah, ini juga ya. H-1-nya mahasiswa membuat WA group dengan nama sidang tugas akhir. Nama sidang tugas akhir yang beranggotakan dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, penguji 1 dan penguji 2 paling lambat H-1. Nah, jadi setelah kalian tadi mendaftar ke admin, yang perlu kalian lakukan masih memperbanyak naskah tugas akhir yang ditandatangani dan disetempel jurusan. Kemudian mahasiswa menyerahkan naskah tugas akhir tadi kepada dosen penguji 1, dosen penguji 2, serta pembimbing 1. Paling lambat 1 hari. Kemudian mahasiswa membuat WA grup dosen yang beranggotakan dosen pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, dan penguji 2 paling lambat H-1. Nah, ini semua harus dikerjakan H-1. Nah, pertanyaannya, Pak, jika ini tidak dikerjakan bagaimana, Pak? Kemungkinan besar sidangnya nanti akan nggak jadi atau ditunda. Karena ini sudah merupakan kesepakatan nanti juga dengan para dosen. Jadi kalau Anda tidak memperbanyak, tidak ditandatangani, dan tidak diserahkan, kemudian tidak ada WA group, maka dosen pengujinya tidak akan datang. Sudah perjanjian ya, maka dosen penguji tidak akan hadir. Jadi Anda sendirilah yang hadir. Nah, begitu. Kalau yang 3 ini tidak Anda lakukan. Nah, di grup WA grup sidang tugas akhir ini nanti Anda undang. Anda beritahukan kepada dosennya bahwa besok Pak kita akan mengadakan sidang. Nah, nanti contohnya nanti akan diberikan oleh admin, ya. Kemudian mempersiapkan dokumen. Nah, setelah kita buat WA group tadi, WA group sidang tugas akhir, maka persiapkan dokumennya dan diupload. Nah, ini mengirimkannya melalui WA group. Apa dokumennya?
Yang pertama itu yaitu berita acara pelaksanaan sidang tugas akhir. Berita acara, kemudian POM revisi, kemudian POM nilai pembimbing 1, nilai pembimbing 2, baru POM nilai penguji 1, nilai penguji 2. Semua harus diisi lengkap dan dikirimkan melalui WA Group. Ya, ini 1 hari sebelum pelaksanaan atau H-1. Persiapkan dokumen paling lambat H-1. Selanjutnya, mengirimkan undangan. Mahasiswa wajib mengirimkan undangan untuk pelaksanaan sidang tugas akhir kepada dosen pembimbing 1 sebagai moderator dan dosen penguji 1 dan penguji 2 melalui WA Group paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir. Ya, selain tadi Anda memperbanyak naskah, ditandatangani dosen pembimbing, ditandatangani ketua jurusan, setempel, dan buat WA Group, kemudian persiapkan dokumen, kirim juga ke WA Group, baru kirim lagi undangan. Nah, ini semua rangkaian ini Anda jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalau ada satu yang terlewatkan, maka konsekuensinya sidang akan ditunda. Pelaksanaan sidang tugas akhir. Pelaksanaan sidang tugas akhir dilaksanakan secara luring. Apabila di antara dosen pembimbing maupun dosen penguji ada yang menderita sakit, maka dosen yang bersangkutan boleh melaksanakannya secara daring. Nah, hanya yang sakit aja yang boleh ya. Mahasiswa wajib menyediakan konsumsi yang layak pada ketua sidang dan anggota sidang yang akan dikoordinir oleh HFPS. Jadi Anda berkoordinasi nanti masalah pembelian snack. Ya, boleh snack, boleh makan siang, terserah. Kemampuan daripada ekonomi masing-masing. Ya. Kemudian keterlambatan. Mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji wajib tepat waktu mentaati jadwal sidang yang telah diumumkan. Nah, nanti jadwal sidang akan saya umumkan kemudian setelah acara ini. Nanti akan saya umumkan jadwal sidang yang dimulai pada tanggal 13, ya, 13, 14, 15, 16, 17 Juni 2022. Jika ada yang terlambat, bagaimana Pak? Dosen penguji yang terlambat lebih dari 15 menit akan digantikan oleh dosen lain yang ditunjuk oleh prodi. Dosen penguji yang terlambat lebih dari 15 menit akan digantikan oleh dosen lain yang ditunjuk oleh prodi. Kemudian pakaian. Dalam pelaksanaan sidang tugas akhir, mahasiswa berpakaian kemeja putih. Kemeja putih, celana hitam atau rok berwarna hitam, dan memakai dasi. Nah, jika Anda tidak melaksanakan ketentuan pakaian ini, maka nilai Anda nanti akan dikurangi. Setelah itu, mahasiswa menjalani proses pelaksanaan sidang tugas akhir dan menerima saran perbaikan dari tim dosen penguji. Setelah selesai sidang, mahasiswa melanjutkan bimbingan untuk perbaikan tugas akhir dengan dosen pembimbing. Setelah perbaikan tugas akhir mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, maka mahasiswa sudah bisa menjilidnya dan mengumpulkannya ke prodi untuk ditandatangani. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan prosedur pelaksanaan sidang tugas akhir. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Apakah sudah jelas semua? Tidak ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bisa dikirimkan ini ya, Pak? PowerPoint-nya. Oh, bisa saya kirimkan. Bisa. Terima kasih, Pak. Iya, kembali. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu tadi sidang di bulan Juni ya, Pak? 13, 14, 15, 16, 17 Juni. Bulan depan, hanya 1 bulan lagi dari sekarang. 1 bulan lagi dari sekarang.
Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, demikianlah sosialisasi pelaksanaan sidang tugas akhir ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kendala dan kalian pun rajin-rajin semua ya. Tidak ada yang malas-malas sehingga semuanya bisa selesai tepat waktu. Demikianlah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.